Shalom adik-adik. Gimana nih kabar kalian di rumah? Pastinya sehat-sehat semua kan? Dan juga tetap semangat kan? Ya harus dong kak ya, harus tetap semangat adik-adik di rumah ya. Meskipun di rumah aja ibadah kita, tapi kita akan mengikuti ibadah tetap sungguh-sungguh ya, tetap sukacita. Betul. Nah hari ini kita akan belajar tentang Yosua dan Kaleb. Nah sebelum kita mulai, kita perkenalkan dulu ya kita kakak-kakak yang ada di sini ya, dengan Kak Semi, Kak Susanto, dan Kak Elia. Nah apa aja ya yang perlu kita persiapkan sebelum kita memulai ibadah nih Kak? nah Alkitabnya disiapkan dulu Kak bagi Betul, yang Kak. bisa membaca. Iya. Terus apa lagi? Semuanya duduk tenang ya, sudah mandi, sudah makan, sudah siap pokoknya. Kita mau ikuti ibadah sekolah minggu dari awal sampai akhir. Boleh nggak Kak sambil tidur-tiduran? Nggak boleh. Boleh. Adik-adik. Kalau makan? Ya. Jangan makan juga. Nggak boleh kan? Iya, jadi semuanya harus duduk tenang ya Kak ya? Iya, harus betul, tenang. benar-benar sudah siap. Oke, Untuk sekolah. nah kalau sudah dipersiapkan kita mau mulai ya ibadah pagi ini. Nah doa pembuka Kak Semi akan pimpin ya. Kita berdoa bersama-sama. Kita lipat tangan, kita tutup mata. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih buat pagi hari ini. buat pagi hari ini. Kami boleh mengikuti ibadah online. Sertai kami dari awal sampai akhir, agar kami mengerti apa yang menjadi isi hatimu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, siap untuk memuji nama Tuhan ya. Tuh, yang sudah mandi, yang mana? Ayo, sudah siap ya? Ayo, sudah memuji Tuhan. Ayo, kita akan mulai ibadah ini dengan satu pujian dari terbit matahari. Ayo, bangkit berdiri semua yuk. Ikuti gerakan kakak-kakaknya ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Untuk memuji Tuhan, mari kita akan berolahraga sedikit. Kita akan menaiki sebuah bukit, mendaki-daki gunung yang tinggi.
lagi. Daki, 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 Gunung yang tinggi, turun, 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 lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Selam, selam terbang, terbang luar angkasa. Selam, 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 selam. dalam samudra ku dayung. Dayung, 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 dayung. Perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, Di kiri kau ada, di atas, di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Yesus pokok, Yesus pokok, dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok, Yesus pokok, dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok, dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus pokok, Yesus pokok, dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok, dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok, dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok, dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok, dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok, dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Oke adik-adik, saat ini kita akan sudah selesai memuji nama Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari ikuti Kak Sus berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Kau yang berfirman Tuhan, kami siap mendengarkan. Hanya di dalam nama-Mu saja, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, hari ini seperti yang tadi kakak-kakak bilang, kita mau belajar tentang Yosua dan Kaleb. Siapa ya itu? Masih ingat nggak kalian siapa itu Yosua dan Kaleb? Masih ingat nggak? Ya, itu dua tokoh di Alkitab, tokohnya ada, ceritanya ada di Perjanjian Lama. Hari ini kita mau belajar tentang dua orang ini, kenapa sih mereka, kenapa sampai perlu diceritakan? Kita mau belajar sesuatu yang luar biasa dari Yosua dan Kaleb. Nah, sebelum kakak mau cerita lebih lanjut, kita mau lihat video yang berikut ini. Musa mengutus 12 mata-mata ke negeri perjanjian. 10 dari mereka berkata, "Kita tak mungkin mengalahkan orang-orang di sana.
Namun kata Yosua dan Kaleb, dengan pertolongan Tuhan, pasti bisa. Karena takut, bangsa itu percaya pada 10 mata-mata tadi. Kata Tuhan, hanya anak-anakmu bersama Yosua dan Kaleb yang akan memasuki negeri perjanjian ini. Setelah 40 tahun menggembara di padang gurun, saatnya pun tiba. Yosua mengutus 2 orang mata-mata ke Yeriko. Mereka bertemu Rahab, wanita yang menyembunyikan dan membantu mereka lolos menuruni tembok. Mereka berjanji akan menyelamatkan Rahab dan keluarganya. Bangsa Israel menyeberangi Sungai Yordan. Imam-imam berjalan dahulu membawa tabut perjanjian. Saat kaki mereka menyentuh sungai, arus air berhenti mengalir. Setiap orang menyeberang di tanah kering. Selanjutnya, Yeriko. Tuhan memberitahu Yosua, selama 6 hari, berbarislah mengelilingi Yeriko sekali sehari. Di hari ke-7, kelilingi kota itu 7 kali. Tiuplah trompet, bersoraklah, tembok kota akan runtuh. Yosua percaya pada Tuhan. Ia melakukan perintah Tuhan, maka tembok-tembok Yeriko pun runtuh. Mereka merebut kota itu. Rahab dibiarkan hidup. Umat Tuhan mulai merebut negeri perjanjian. Nah, itu tadi kalian sudah lihat videonya kan? Diceritakan tentang 12 pengintai yang menuju ke tanah Kanaan. Nah, di sini kita mau belajar tentang 2 tokoh ini buat kakak-kakak yang sudah besar, kayak yang kelas 4, 5, 6, yang sudah bisa baca Alkitab. Kita bisa belajar kisah ini dalam kitab Bilangan pasal 13 sampai 14. Bisa dibuka. Nah, di situ diceritakan tentang 12 pengintai. Pada suatu waktu setelah bangsa Israel dalam perjalanan mereka dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, mereka sudah mau sampai. Lalu Tuhan berfirman pada Musa untuk mengutus 12 orang untuk mengintai tanah Kanaan. Nah, 12 orang ini, itu Tuhan minta satu suku untuk mengirimkan satu wakilnya. Nah, masih ingat enggak bangsa Israel itu ada berapa suku? Ada 12, betul banget. Jadi Tuhan minta tiap suku bangsa Israel itu mengirimkan satu utusannya untuk dikirim menuju ke tanah Kanaan. Tuhan meminta semua pengintai itu, 12 pengintai itu untuk melihat keadaan di tanah Kanaan itu seperti apa. Musa bilang, kalian harus ke sana untuk melihat bagaimana keadaan kota-kota di sana, bagaimana penduduknya, bagaimana tanahnya, subur atau enggak, kondisinya di sana bagaimana. Musa berkata pada 12 pengintai itu untuk mengamatinya dengan baik. Nah, akhirnya
12 pengintai itu berangkat ke tanah Kanaan selama 40 hari. Selama 40 hari mereka sudah jalan, berkeliling ke seluruh tanah Kanaan. Akhirnya setelah 40 hari mereka kembali lagi pulang. Nah, setelah mereka pulang, Musa bertanya apa saja yang sudah mereka amati, yang sudah mereka lihat. Nah, dari situ ternyata dari 12 orang itu, mereka pendapatnya beda-beda. Ada 10 pengintai, 10 pengintai itu yang bercerita pada Musa dan seluruh bangsa Israel yang mendengarkan mereka, kalau di sana itu benar, tanahnya subur, bagus sekali tanamannya, bagus-bagus, sehat-sehat. Bahkan mereka juga menunjukkan hasil pertanian di sana. Jadi waktu mereka pulang dari mengintai itu mereka nggak pulang dengan tangan kosong, tapi mereka membawa buah-buahan yang dipanen dari tanah Kanaan. Mereka bilang tanahnya subur, tapi di sana itu bangsanya itu kuat-kuat, penduduknya itu kuat-kuat, bahkan banyak penduduknya yang raksasa, sangat besar. Di sana itu sangat berbahaya, sangat menakutkan. Kita nggak mungkin bisa melawan bangsa yang tinggal di tanah Kanaan. Jadi 10 orang pengintai itu bilang seperti itu. Jadi mereka membuat bangsa Israel itu takut. Akhirnya bangsa Israel itu selain mereka takut, mereka mulai bersungut-sungut, ngomel-ngomel sama Musa. Kenapa sih kok Tuhan itu suruh kita pergi ke tanah Kanaan? Memang kita mau dibuat mati ya? Kan di sana tuh bangsanya sangat kuat-kuat. Mereka raksasa-raksasa yang bisa membunuh kita. Nah, 10 pengintai itu berbuat seperti itu, mengatakan seperti itu, jadi membuat bangsa Israel itu takut dan bersungut-sungut. Tapi masih ada 2 pengintai lagi, yaitu Yosua dan Kaleb. Mereka ini pendapatnya berbeda. 2 orang ini, yaitu Yosua dan Kaleb, mereka bilang, menguatkan bangsa Israel, tidak, kita pasti bisa melawan. Memang benar bangsa-bangsa di tanah Kanaan itu orangnya kuat-kuat, banyak raksasanya. Tapi kami percaya, kami Yosua dan Kaleb percaya bahwa kita bangsa Israel pasti bisa melawan mereka. Karena kami percaya Tuhan sudah menjanjikan bahwa tanah Kanaan itu akan menjadi milik bangsa Israel. Jadi kami percaya, sungguh-sungguh percaya pada Tuhan, Tuhan akan menolong kita, Tuhan yang akan membantu kita supaya bisa merebut tanah Kanaan. Dan kami juga percaya bahwa kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan pasti akan menepatinya. Tuhan akan memberikan tanah Kanaan itu buat kita. Nah, tadi yang mengatakan yang jelek-jelek 10 pengintai. Sementara yang mengatakan yang baik cuma 2 pengintai. Jadi bangsa Israel itu mereka lebih percaya sama 10 pengintai itu. Jadi mereka ketakutan, mereka bersungut-sungut. Mereka nggak mau maju merebut tanah Kanaan. Pada akhirnya Tuhan berkata pada bangsa Israel bahwa mereka harus tetap percaya. Nah, akhirnya setelah beberapa waktu, bangsa Israel akhirnya bisa masuk ke tanah Kanaan. Mereka bisa merobohkan tembok Yeriko, seperti yang kita lihat di videonya tadi ya. Nah, akhirnya dari sini kita belajar tentang apa? Seperti yang kakak bilang tadi ya, kita belajar tentang Yosua dan Kaleb. Nah, 2 orang ini, mereka sungguh-sungguh tetap percaya sama Tuhan, percaya sama janji Tuhan, dan akhirnya apa yang terjadi? Karena Yosua dan Kaleb tetap percaya pada Tuhan, percaya pada janjinya, hanya 2 orang ini saja yang bisa masuk ke tanah Kanaan. Sementara tadi yang 10 pengintai itu yang mereka membuat bangsa Israel takut dan bersungut-sungut, mereka nggak bisa masuk ke tanah Kanaan. Nah, kita bisa baca, buat yang sudah bisa baca, yuk kita buka yuk. Dalam Bilangan 14, ayat 36 sampai 38. Yuk dibuka yuk sama-sama. Di Bilangan 14 ayat 36 sampai 38. Kakak baca ya. Adapun orang-orang yang telah disuruh Musa untuk mengintai negeri itu, yang sudah pulang dan menyebabkan segenap umat itu bersungut-sungut kepada Musa dengan menyampaikan kabar busuk tentang negeri itu, orang-orang itu mati kena tulah di hadapan Tuhan. Tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun. Nah, jadi akhirnya dari 12 pengintai itu hanya 2 orang yang bisa masuk ke tanah Kanaan karena mereka tetap percaya sama janji Tuhan. Nah, itu terus satu lagi kita mau buka lagi dalam kitab Yosua. Yosua 14. Yuk dibuka yuk.
Yosua 14 ayat 13 sampai 14. Kakak baca ya. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefun dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefun orang Kenas itu sampai sekarang. Karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nah, itu tadi. Jadi di sini kita belajar tentang Yosua dan Kaleb. Kita belajar tentang apa? Kita belajar tentang percaya. Percaya pada Tuhan. Percaya pada janji Tuhan. Mungkin adik-adik saat ini sedang mengalami masalah, atau mungkin ada yang sakit, atau ada masalah dalam keluarga. Kita tidak boleh untuk marah sama Tuhan, nggak boleh bersungut-sungut, ngomel-ngomel. Kita nggak boleh seperti itu. Tuhan pengen kita tetap untuk mengucap syukur. Dan satu lagi, kita mau belajar untuk percaya. Percaya pada Tuhan, percaya pada janjinya. Tetap berdoa, kita mau percaya bahwa pasti meskipun saat ini kita nggak tahu ya masalah kita akan selesai kapan, atau mungkin kapan kita sembuh gitu, tapi kita mau tetap percaya. Tuhan pasti akan menggenapi janjinya. Tuhan pasti akan memberkati kita. Tuhan akan memberikan janjinya untuk kita. Sama seperti tadi yang kita lihat dari kisah Yosua dan Kaleb ini, karena Yosua dan Kaleb tetap percaya, mereka menerima berkat dan janji Tuhan dalam hidup mereka. Oke, jadi di sini yang kita pelajari hari ini ya tentang Yosua dan Kaleb, kita mau belajar tetap percaya pada Tuhan, percaya pada janji Tuhan, pasti digenapi. Oke, sekarang kakak mau berikan ayat hafalan. Nah, ayat hafalan ini pendek, cuma 1 ayat. Nah, kita mau buka di Amsal 3 ayat 5. Yuk dibuka yuk. Amsal 3 ayat 5. Kakak bacakan ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah, sekali lagi ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah, itu tadi. Jadi Tuhan pengen kita itu untuk belajar, terus belajar percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Bukan setengah-setengah, tapi dengan sungguh-sungguh kita mau percaya pada Tuhan. Tuhan pasti akan memberikan janjinya buat kita. Tuhan pasti akan memberikan pemulihan, memberikan berkat buat kita semua. Nah, puji Tuhan. Nah, sebelum kakak akhiri firman hari ini, kakak mau kasih challenge buat adik-adik semua. Nah, challenge-nya gimana? Untuk adik-adik yang masih TK atau playgroup, kakak pengen kalian nyanyi 1 lagu. Nanti nyanyi kalian itu bisa direkam ya, minta rekam sama mama papa, nanti dikirim nanti akan diposting di Instagram kita. Nah, buat kakak yang besar apa? Bukan nyanyi. Kakak pengen yang kelas 1, kelas 2, kelas 3 SD untuk menghafalkan ayat hafalan hari ini di Amsal 3 ayat 5. Jadi nanti kalian baca, terus kalian hafalin, terus minta mama atau papa untuk rekam gitu. Nanti jadi waktu direkam itu kalian nggak baca Alkitab ya, tapi sudah hafal ya. Oke? Baca. Jadi Amsal 3 ayat 5 kalian baca isinya. Nah, untuk yang kelas 4 sampai 6 kakak mau kasih challenge yang lain lagi buat kalian. Kalian bukan cuma menghafal ayat, tapi kalian coba ceritain ya dengan bahasa kalian sendiri, apa sih yang kalian dengar hari ini, apa yang kalian dapat dari firman hari ini, nanti juga minta video, minta direkam sama mama atau papa. Oke, kakak tunggu ya, nanti video kalian semua, baik adik-adik yang kelas kecil yang nyanyi, yang bacain ayat hafalan, sama yang cerita tentang firman hari ini, kakak tunggu videonya. Oke? Nah, oke, sekian firman hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Nah, sebelum kita akhiri ibadah sekolah minggu hari ini, kakak mau tunjukkan satu aktivitas yang bisa kalian bikin di rumah. Ini nggak usah ngeprint, bisa kita buat sendiri. Nah, kalian harus siapkan 1 lembar kertas buffalo yang tebal itu. Kalau nggak punya kertas HBS biasa juga nggak apa-apa. Terus kalian juga siapin pensil,
pensil warna, lem, sama 1 koin uang logam. Nah, kita mau bikin apa sih? Nah, bisa kalian lihat ya di layar ini. Nanti kalian harus siapin apa. Nah, di sini dari kertas nanti itu kakak minta kalian siapin 1 kertas. Lalu di kertas itu nanti kita bikin gambar lingkaran sebanyak 13 lingkaran aja. Nah, setelah itu nanti dari lingkaran itu kalian warnai. Nah, hari ini kan tentang Yosua dan Kaleb yang membawa hasil panen dari tanah Kanaan. Nah, kebetulan kakak hari ini kita mau bikin tuh buah anggur. Jadi lingkaran-lingkaran itu nanti kalian jadikan buah anggur nanti. Nah, contohnya seperti ini ya, bisa dilihat di layar. Bikin lingkaran, setelah itu lingkarannya kalian warnai. Setelah diwarnai kalian susun jadi bentuk seperti anggur. Nah, setelah itu nanti kalian tempel. Setelah diwarnai kalian tempel di kertas buffalo itu, lalu kalian gunting jadi seperti buah anggur. Nah, contoh jadinya nanti seperti ini. Nah, ini ada, bisa dilihat lebih jelas mungkin di layar ya. Nah, setelah nanti buah anggurnya ini sudah jadi, nanti di baliknya kalian kasih tulisan, aku percaya janji Tuhan. Nah, ini punya kakak ini mungkin polos ya, cuma ada tulisan aku percaya janji Tuhan sama smile. Kalian bisa tambah hiasan, mungkin ada yang punya stiker atau mungkin ditambahi gambar lain, bintang, love, nggak apa-apa, itu terserah. Nah, ini buat apa ya kak? Kalian bisa pakai untuk pembatas buku. Nah, seperti ini kayak punya kakak ini bisa jadi pembatas buku. Atau kalau kalian mau bisa dikasih tali, minta mama tali atau pita, bisa digantung-gantung buat hiasan di kamar. Nah, boleh bikin banyak. Biasanya anggur itu kan ada warnanya banyak ya, ada hijau, ada ungu, ada yang agak ungu merah. Kalian bisa buat sebanyak yang kalian mau. Buat 1 nggak apa-apa, buat banyak nggak apa-apa. Oke, mungkin yang buat adik-adik masih kecil yang belum bisa gunting, minta bantuan mama ya. Oke, nah kita mau tutup ibadah kita hari ini. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan, firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ingin bertumbuh, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Oke, kakak akan tutup dalam doa. Adik-adik semua ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami bersyukur kami bersyukur kami sudah mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini. Tuhan berkati setiap kami supaya setiap firman yang sudah kami dengar boleh bertumbuh subur dan berbuah lebat bagi kerajaan-Mu. Tuhan sertai kami dan pakai kami jadi terang dimanapun kami berada. Ajar kami juga untuk selalu percaya pada Engkau. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah di akhir ibadah ya. Tapi jangan lupa di minggu depan tetap ada ibadah sekolah minggu online. Pukul berapa, Kak? Jam 8 pagi. Betul banget. Di mana aja ya? Di Instagram dan di YouTube. Nah,
Pastikan adik-adik tetap mengikuti ibadah online ya. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.